Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan Bang Eko Ngopi. Pada kesempatan kali ini Bang Eko Ngopi berada di coffee shop. Kebetulan lagi sarapan dan sambil ngopi-ngopi di sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan untuk kali ini Bang Eko Ngopi hadir sendiri tanpa narasumber, dan karena berdasarkan instruksi dari Presiden Pemerintah Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, karena berada di dalam ruangan, maka Bang Eko Ngopi pada kesempatan kali ini menggunakan masker sebagai bentuk dari mendukung gerakan protokoler kesehatan untuk mengantisipasi dari penyebaran virus corona dan hepatitis. Rekan-rekan Bang Eko Ngopi, pada kesempatan kali ini Bang Eko Ngopi akan membincangkan satu hal yang dekat dengan kita, yang selalu ada di diri kita dan akan terus melekat pada kepribadian kita, yaitu adalah marah. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa marah itu adalah sebuah potensi ilahiyah yang ada pada setiap manusia. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak marah. Nah, sekarang bagaimana seorang manusia itu bisa mengendalikan marahnya? Secara psikologis, marah itu adalah emosi yang ada di dalam jiwa untuk menunjukkan kualitas diri seorang manusia. Tapi kenapa kok marah justru menunjukkan kualitas diri? Marah itu adalah emosi. Nah, ketika manusia mampu mengendalikan marahnya ke arah yang positif, maka marah akan menjadi salah satu indikator kuat dalam menentukan apakah manusia ini berkualitas ataupun tidak. Kalau kita lihat ke berbagai sisi ataupun situasi kehidupan hari ini, bahwa di televisi kita dipertontonkan dengan marah. Kemudian di berbagai akun kita dipertontonkan dengan hal-hal yang membuat atau memancing emosi negatif pada diri kita. Rasanya akan semakin memperkuat potensi itu jika kita hubungkan dengan kondisi kehidupan hari ini. Situasi-situasi kehidupan hari ini. Tekanan ekonomi, tekanan psikis, tekanan situasional, kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya akan mengguncang emosi seorang manusia yang akhirnya menyebabkan marah. Dan percaya atau tidak, kadang marah yang kita miliki itu tidak terluapkan pada tempat yang benar. Kenapa demikian? Tekanan-tekanan di kantor terkadang kita lampiaskan di rumah. Tekanan-tekanan di lingkungan-lingkungan lainnya kita lampiaskan di rumah. Atau tekanan-tekanan yang terjadi di rumah kita lampiaskan pada orang lain. Dan biasanya di dalam sebuah keluarga, bentuk pengeluapan ataupun sasaran pengeluapan dari emosi marah yang cenderung negatif itu selalu diterima oleh wanita dan anak-anak. Ini kalau pria. Jadi kita bicara tentang bagaimana pria harus mampu mengendalikan emosinya. Dan perlu jadi catatan utama dan perlu jadi catatan yang penting bahwa Bang Eko juga belum menjadi orang yang mampu mengendalikan marahnya secara baik. Setidaknya dengan konten ini, dengan video ini, Bang Eko coba melakukan evaluasi diri, merefleksi diri, dan juga mengajak kawan-kawan semua terkait apa yang Bang Eko ketahui tentang bagaimana cara kita bisa mengendalikan amarah. Berdasarkan pembacaan dan diskusi yang cukup panjang sebenarnya, pada akhirnya Bang Eko Ngopi menemukan sebuah kesimpulan bahwa marah itu gini, kita baru bisa marah apabila setelah memenuhi syarat sahnya. Ini udah kayak sholat kan kawan-kawan.
kita baru bisa marah kalau sudah memenuhi syarat sahnya. Jadi ada syarat wajib yang harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kita boleh marah. Ada syarat wajib yang harus kita penuhi dulu, baru kita boleh sholat. Ada syarat sah wajib dulu, baru kita boleh puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Nah oke, kita dalam konteks marah ini. Ketika kita akan marah, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa yang mau kita marahkan. Kita harus dudukkan secara baik, kita harus pikirkan secara benar, kita harus klasifikasikan secara maksimal dari segala bentuk potensi negatif yang berkembang di diri kita dan kita akan luapkan dalam bentuk marah. Kita harus pastikan apa yang akan kita marah. Kan tidak mungkin semua hal kita marah. Siapa yang nampak kita marah? Semua persoalan kita harus marah. Tapi kita harus pastikan apa yang harus atau apa yang mau kita marahkan. Kita harus petakan itu. Nah, kalau kita memang benar-benar sudah mampu mengklasifikasikan dengan baik, atau kita sudah memperbaiki orientasi bermarah kita dengan menentukan apa yang harus kita marah, maka kita kemudian bisa dengan menetapkan siapa yang harus kita marah. Karena apa? Kemarahan-kemarahan yang terjadi hari ini adalah bentuk pengeluapan yang kadang tidak tahu siapa sasaran yang harus dimarah. Akhirnya ketemu orang dimarah. Ketemu orang yang mungkin bisa yang lebih lemah dimarah. Ketemu orang yang mungkin tidak akan melawan dimarah. Akhirnya pengeluapan bentuk amarah itu menjadi tidak terarah dengan baik kepada siapanya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita tahu apa yang mau kita marah, siapa yang akan kita marah, kita harus tetapkan atau kita harus tentukan tempat di mana kita harus marah. Boleh kita marah sembarangan tempat? Tentu tidak boleh. Misalnya saja kita ingin memarah anak, memarah istri, tentu tidak tepat rasanya ketika kita marah di depan orang atau di depan di area-area publik. Tentu tidak tepat rasanya. Kita harus tetapkan di mana kita harus marah. Tentu tempat kita marah adalah tempat yang memang betul-betul bisa menjawab persoalan-persoalan marah tadi, menjawab masalah-masalah tadi, sehingga melahirkan sebuah solusi, melahirkan sebuah problem solving dari apa yang kita hadapi. Apa yang harus kita marah, siapa yang harus kita marah, di mana kita harus marah, dan yang keempat adalah kapan kita harus marah. Karena apa? Ketika kita tidak mampu menetapkan atau menentukan kapan kita harus marah, atau meletakkan waktu-waktu yang pas untuk kita harus marah, maka efek dari kemarahan yang kita lakukan akan menjadi persoalan utama, akan menjadi atau berimbas kepada hal-hal yang lainnya. Makanya kalau kita lihat hari ini ada persoalan-persoalan keluarga yang kemudian berujung kepada tindakan kriminal, kemudian berakhir pada penetapan pidana, kemudian mendapatkan sanksi hukum. Itu karena adalah ketidakmampuan mereka menentukan kapan mereka harus marah. Sehingga ya, kalau kita dalam kondisi emosional yang sangat tinggi atau secara psikis kita tidak dalam kondisi stabil, secara agama kita sedang dikuasai oleh setan. Kita sedang dikuasai oleh iblis. Mohon maaf. Kita sedang dikuasai oleh iblis. Nah, ketika jiwa kita, hati kita, dan pikiran kita sedang dikuasai oleh iblis, maka dengan sangat mudah hal-hal yang seharusnya atau marah kita yang seharusnya menjadi sebuah solusi justru menjadi sebuah malapetaka bagi diri kita maupun terhadap lingkungan kita.
Jadi kita harus tetapkan kapan kita harus marah. Nah, lebih dalam dari itu, kita juga harus tahu mengapa kita harus marah. Mengapa kita harus marah? Kalaulah marah kita nanti seperti yang saya sampaikan tadi, atau seperti yang Bang Eko sampaikan tadi, marah adalah untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau mencari sebuah solusi atau menyelesaikan sebuah masalah, rasanya tidak ada masalahnya untuk marah. Bahkan Rasulullah dalam sebuah dalam sebuah hadis menyatakan bahwa ketika anak sudah berumur 7 tahun dan tidak mau sholat, maka pukullah. Itu berarti bahwa marah tidak dilarang. Nah, marahnya Rasulullah, perintahnya Rasulullah untuk memukul anak yang tidak sholat sejak usia 7 tahun itu adalah sebuah bentuk kemarahan yang pada akhirnya melahirkan sebuah solusi untuk bagaimana dia bisa tetap mendekatkan diri kepada Robbinya. Ini yang perlu kita pegang. Jadi kita harus tentukan mengapa kita harus marah. Kalau marah kita hanya adalah untuk justru memperlebar persoalan, berpikirlah 2, 3, 4 kali untuk marah. Karena efeknya sangat buruk. Nah, yang kelima, kita harus punya cara-cara yang kreatif. Kita harus punya strategi-strategi yang baik tentang bagaimana cara kita marah. Bagaimana cara kita marah? Apakah marah kita dengan sindiran? Apakah marah kita dalam bentuk nasihat? Apakah marah kita dalam bentuk diam? Apakah marah kita dalam bentuk memerangi? Karena Rasulullah juga pernah mengajarkan bahwa ketika kita melihat sebuah kezaliman, kita melihat melihat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang berlaku, maka kita wajib pertama memeranginya dengan tangan atau dengan kekuatan. Kalau kita tidak mampu, maka perangilah dengan mulut atau dengan kalimat. Nah, yang ketiga, jika juga kita merasa atau kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka perangilah dengan hati, berdoalah. Karena apapun itu, marah dengan meledak-ledak dan dengan emosional bukan menjadi sebuah solusi konkret atau solusi yang baik untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, kalau kawan-kawan sudah memenuhi syarat sah untuk marah, saya yakin keluarga aman, lingkungan tentram, Indonesia akan tetap menjalin silaturahmi, toleransi, dan perwujudan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terwujud. Dan yang paling penting adalah bagaimana menciptakan harmonisasi di rumah terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan yang jauh lebih besar. Dan sekali lagi Bang Eko sampaikan bahwa atau pengetahuan yang Bang Eko sampaikan hari ini bukanlah bentuk dari Bang Eko mengajarkan kepada kawan-kawan, tetapi adalah bentuk sharing pengetahuan kita tentang hal-hal yang mungkin selama ini terlupakan atau hal-hal yang selama ini terabaikan. Sampai jumpa, salam perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.